Ya, salam selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku kelas 10 khususnya ya, untuk kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti untuk sekolah Kristen Keselamatan Palu bersama Bapak Guntur Loso sebagai guru produktif. Dan ini adalah video pertama untuk pembelajaran daring materi atau mata pelajaran mekanika teknik. Ya, sekali lagi kata-kata yang selalu berulang Bapak sampaikan ya, selalu memperhatikan protokol kesehatan, ingat selalu 5M ya, menggunakan masker, mencuci tangan sampai bersih, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi tingkat mobilitas atau kurangi kegiatan di luar rumah untuk hal-hal yang tidak penting. Saya berharap kalian tetap dijaga oleh Tuhan, amin, dan tetap dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi, ini adalah materi part 1 untuk mata pelajaran mekanika teknik atau nama dulunya itu adalah statika untuk kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti. Ya, kita masuk saja pada materi lewat slide ini yang akan kita jelaskan dan akan ada tugas untuk kalian. Sekali lagi ini untuk kelas 10 ya. Ya, semester ganjil kemarin kita sudah sampai pada masih ada mengingat, yaitu menyusun gaya secara analitis, dan sekarang kita akan masuk pada menghitung momen gaya ya. Ini sudah masuk di semester genap mekanika teknik untuk materi pertama, video daring pertama. Nah, kalian perhatikan di slide itu, apabila kita ingin mengetahui tentang momen, maka lihatlah kejadian di bawah ini. Nanti ada 3 gambar ya. Coba perhatikan, ini adalah tumpuan, kemudian ini adalah seperti balok atau papan ditaruh. Ada ditaruh beban di atasnya, beban P ya. Ini beban P itu adalah sebagai aksi. Yang pertama di aksi ya, memberikan aksi. Kemudian ada reaksi dari titik tumpuannya sini ya, di gambar 1 itu reaksi. Kemudian gambar kedua, ini tentang menghitung momen gaya ya. Dipindah dengan jarak yang agak dekat, dijauhkan sedikit jaraknya, dipindahkan aksinya, dan reaksinya tetap tentunya berada di posisi seperti ini pada gambar kedua. Kemudian ini gambar ketiga, disorong agak jauh lagi posisi aksinya ya, dan tetap menimbulkan reaksi pada tumpuan yang sama. Nah, dari ketiga gambar tadi adalah potongan kayu kaso, ini penjelasannya, yang disambung dengan siku. Sekarang kita pegang kayu yang vertikal ya, ini penjelasan secara teorinya, dan persis di atasnya diberi beban ya, ringan P, beban ringan P, maka terasa oleh tangan kita beban ringan tersebut. Kita geser beban ringan P agak ke kanan pada bawah horizontal gambar 2, maka terasa oleh tangan kita beban bertambah, padahal beban itu tetap ya, beratnya tetap tidak berubah, tapi karena digeser sedikit ke kanan ada rasa-rasa berat sedikit. Kemudian kita geser lagi beban ringan itu hingga ujung kayu horizontal paling ujung di secara arah horizontal, maka tangan kita terasa tidak kuat lagi untuk menahan beban itu, padahal beban itu tetap pada keadaan yang berat yang biasa ya, tetap berat yang tetap. Dari kejadian di atas dapat disimpulkan pada keadaan pertama, beban terasa ringan karena beban berada satu garis kerja dengan reaksi atau tidak ada momen ya. Yang itu tadi ya, yang ini tidak ada momen terjadi ya, karena pasti tumpuannya. Kemudian yang kedua, pada keadaan kedua beban terasa bertambah karena beban tidak lagi berada pada suatu garis kerja dengan reaksi. Jadi terjadi momen ya, terjadi momen. Rasa digeser sedikit ya. Ini di bagian posisi tengahnya, posisi tengah pada ini ya, kayu kaso ya. Kemudian pada gambar ketiga, keadaan ketiga, tangan kita terasa tidak kuat lagi ya pada saat menahan karena jarak garis kerjanya semakin jauh ya di ujung pada kayu kaso tersebut. Jadi kerja aksi dan reaksi semakin besar dan momen tentunya semakin besar. Ya, itu perbedaannya dari ketiga gambar itu ya. Oke, next slide. Nah, ini kesimpulannya. Jadi momen adalah suatu kejadian di mana aksi dan reaksi tidak dalam satu garis kerja.
Sekali lagi, momen adalah suatu kejadian di mana aksi dan reaksi tidak dalam satu garis kerja. Jadi tadi ada yang ketemu, itu yang gambar pertama, itu tidak ada momen. Nol pasti ya tentunya. Besarnya momen adalah gaya dikali jarak. Jadi gaya, beban itu menghasilkan gaya dan kemudian dikali dengan jaraknya. Nah, seperti bapak punya undak ini ya. Satuan momen adalah satuan gaya dikali satuan jarak. Jarak, satuan gaya dikali satuan jarak. Jadi ini alternatifnya, kilogram itu setengah sentimeter, kilogram 5 meter, ton sentimeter, ton 5 meter. Nah, kita masuk pada contoh. Sebuah balok dijepit tegak lurus di contoh 1 pada tembok. Ujung balok sepanjang 2 meter dari tembok dibebani P sama dengan 100 kg. Berapa besarnya momen di A? Untuk jelasnya ini gambarnya. Jadi ini jepit ya. Ya, di sini tumpuan A, momen di A. Dan jarak beban itu P itu 2 meter dari titik tumpuan ya ke posisi beban ditaruh 100 kg bebannya P. Jadi jaraknya itu adalah L 2 meter. Nah, momen pada A adalah gampang ya. Momen pada A itu adalah P kali L saja ya. 100 kali 2 hasilnya adalah 200 kg meter. Nah, ini contoh kedua. Ada 2 beban. Diketahui P1 itu 150 bebannya ya. Ini tetap tumpuan di A. P2 adalah 50 kg. Ingat filosofi atau asumsi ya, asumsi untuk momen itu ya. Searah jarum jam adalah positif, berlawanan jarum jam adalah negatif. Bapak sudah ajarkan di semester ganjil ya kemarin ya, untuk video pembelajarannya. Coba perhatikan penyelesaian P1 dikali dengan, jadi jaraknya P1 ini dia ke bawah, ini titik tumpuan, berputar begini ya, searah jarum jam berarti dia positif. Positif P1 tidak perlu ditaruh tanda positif, dikali dengan jaraknya P1 ya, dikali 2 ke titik ini. Nah, kemudian P2, ingat ya, momen adalah gaya kali jarak. P2 itu arahnya ke atas terhadap titik ini tumpuan, dia mutarnya tet ya, berlawanan jarum jam ya, berarti dia minus kurang atau minus P2 dikali dengan 4. Dari mana itu 4? Nah, ini jaraknya dari titik P ini ke sini titik A. Ini 2 tambah 2 ini L1 ini L2 ya. Jadi 150 tadi P1 kali jarak 2, 300 hasilnya 50 kali 4. Jaraknya 4 itu 200, menghasilkan 300 kurang 200. Jadi momen itu di titik A sebesar 100 kg meter. Ya, kemudian ini ada contoh 3. Ya, P1 ada 3 gaya lagi ya. P1 itu 100 kg ke atas, P2 60 kg ke bawah, P3 80 kg ke atas. Berapa momen di A? Kita dengan jarak yang simetris ya, seimbang. Ini total jarak adalah 6. Oke, kita tinjau momen titik A P1. P1 arahnya ke atas terhadap titik A, dia berputar berlawanan jarum jam. Tentu minus ya, minus dikali 2, jaraknya adalah 2 ke titik A. Kemudian P2 ke bawah terhadap titik A berputar plus ya, searah jarum jam dikali dengan 4. 4 itu dari mana? Jaraknya P2 ke titik A. Kemudian P6 ke atas berlawanan jarum jam minus P3, bukan P6, P3 dikali dengan 6. 6 itu dari mana? Ya, total jarak A ke P3 ya. 2 tambah 2 tambah 2 adalah 6. Ya, silakan dikalikan 100 minus 100 kali 2, 40 kali 4 minus 80 kali 6, minus 100 kali 2 minus 200 ditambah atau plus 160 minus 480, 80 kali 6. Hasilnya adalah momennya minus 520 kg, berarti dia berlawanan jarum jam. Minus momennya ya di titik A. Kemudian ini ada sudut ya, posisinya kenapa dia ada sudutnya? Karena posisi beban itu miring membentuk sudut 60 derajat. Ini sudut istimewa sehingga gampang dicari dengan kalkulator yang ini ya, kalkulator matematika yang bagus ya, ada di HP Android itu ya. Ya, P-nya itu 1000 kg ya.
posisi miring dengan 100 dengan sudut 60, sudut istimewa 60 derajat ya, posisi 60 derajat di sini ya. Oke, 60 derajat. Kemudian penyelesaiannya adalah uraikan P2 ke vertikal ya. Uraiannya adalah P dikali sin 60 ya. P dikali sin 60, P dikali sin 60 dikali dengan 33 adalah jaraknya ke titik A. Ya, jadi sin 60 itu adalah 0,866 ya. Tinggal saya kalkulator, kemudian kali 3 jaraknya dan dikali 1000 P-nya. Oke, hasilnya adalah 2598 kg meter. Itu momen di A, besar momen di A. Seperti itu. Nanti gimana ini bisa seperti ini? Nanti akan Bapak jelaskan di materi video selanjutnya ya. Bagaimana cara menentukan sudutnya sin atau cos, seperti itu. Nah, kita masuk di tugas pertama. Jadi ini materi menghitung momen gaya untuk mekanika teknik, tugas part 1 semester genap 2020-2021. Ini gambar sama dengan yang tugas yang untuk 4, tetapi Bapak ganti ya. Bapak ganti bebannya itu adalah 2000 kg, kemudian panjangnya, jaraknya ke titik A adalah 4 meter, sudutnya tetap 60 derajat. Hitung berapa besar momen di A. Oke, silakan dikerjakan. Seperti biasa dikumpulkan lewat link yang dibagikan lewat WA atau Messenger. Ya, saya harap ini dimengerti. Kalau tidak mengerti silakan dijawab Bapak atau ditanya lewat grup. Oke, sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya untuk materi pertama ini. Kita akan jumpa lagi di video kedua, part 2 untuk mekanika teknik dengan materi yang berbeda. Ya, tidak lupa Bapak sampaikan ya, hak kalian sudah diberikan lewat pembelajaran YouTube ini, tentunya kewajiban juga harus kalian lakukan. Ya, kewajiban kalian adalah jangan lupa untuk melunasi uang sekolah lewat guru ya, kasir di sekolah, atau nanti bisa lewat rekening. Nanti silakan tanya Bapak berapa nomor rekening sekolah, silakan dikirim berapa besarnya, akan Bapak kirimkan juga nanti untuk kwitansinya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya, terus semoga kalian tetap semangat, tetap sehat ya. Kita jumpa lagi untuk video pembelajaran berikutnya. Sekali lagi semangat selalu, tetap berharap Tuhan selalu memberkati kita dan membuat kita akan kembali bertemu secara terbuka di sekolah. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan haleluya.